Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini saya masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WA saya maupun di kolom komentar ya. Saya harapkan teman-teman sabar ya, yang belum dijawab pertanyaannya saya pasti akan jawab semuanya. Satu persatu saya akan jawab ya. Pertanyaan dari Pak Subdibyo di Blitar. Pak, selama ini saya budidaya ikan lele ya. Cuma setelah 5 tahun saya menekun ikan lele, saya analisa kok sangat tipis sekali saya dapat hasilnya. Nah, kalau saya lihat channel YouTube Bapak, saya tertarik untuk budidaya ikan gabus. Bisa toh Pak dikasihkan contoh perhitungan untuk ikan gabus maupun lele perbandingannya Pak? Jadi sebetulnya di dunia perikanan itu semua prospek ya, semua prospek. Cuman kalau memang Bapak menanyakan perbandingannya ya, dan mohon maaf sekali bukan berarti kita merendahkan untuk yang peternak lele, tidak. Kita bisa bandingkan di sini untuk kita mengambil sebuah kesimpulan ya. Dan itu juga bukan berarti lele tidak prospek ya, cuma nanti dari sisi harga kan juga berbeda. Ya silahkan nanti teman-teman yang tetap memudidayaan lele tetap semangat, jangan pernah putus asa ya. Sekarang kita hitung, kita lihat di sini antara lele dan ikan gabus. Sekarang kalau kita bicara lele itu sekarang pasarannya di pasaran umum di sini ya, di tingkat pengepul 15.000 ya per kilo. Rp15.000 per kilo di sini. Jadi kalau pengepul membeli ikan lele itu 15.000. Kemudian kalau kita bandingkan ikan gabus itu pengepul beli harganya 50.000 per kilo. Ya. Rasio pakan dari ikan lele sendiri, ikan lele itu pakannya 1 kg pelet ya, itu jadi 1 kg daging. Sedangkan ikan gabus 1,5 kg pelet jadi 1 kg daging. Jadi kalau lele itu 1 kg pelet jadi 1 kg daging. Kalau gabus 1,5 kg pelet jadi 1 kg daging. Sekarang kita lihat harganya. Pelet sekarang berapa harganya? 10.000. Daging lele berapa sekarang? 15.000. Selisihnya berapa? 5.000. Ya kan? Gabus 1,5 kg berapa? 15.000. Dagingnya sekarang berapa? 50.000. Selisihnya berapa Pak? 35.000. Ya. Ini dari perhitungan pakan yang dikeluarkan. Kemudian dari sisi perbandingan yang lain. Serapan pasar ikan lele itu yang paling banyak itu adalah size 7 dan 8. 7 dan 8. Padahal dalam proses budidaya ikan lele itu tidak mungkin semuanya itu size 7 dan 8. Ya. Nah, 7 dan 8 ini pasaran serapannya mana? Serapannya adalah pecel lele. Kalau di Jogja yang paling besar adalah serapan dari pecel lele. Yang kurang dari 7, 8, size 9, 10, 11, 12, kadang masih suruh dibesarkan lagi. Ya, peternak suruh membesarkan lagi. Kemudian yang lebih besar lagi, size isi 5, isi 4. Nah, itu katanya larinya ke pemancingan. Atau ke pembuat pengolahan, nugget dan lain-lain. Ada keripik lele juga ada. Ya. Jadi pasar yang dibutuhkan itu 7 dan 8. Yang kecil ditinggal, yang besar pun kadang ditinggal. Kebesaran penjual pedagang nggak mau. Ya kan? Jadi pada saat panen lele ini tidak semuanya bisa langsung total ketemu hasil. Kita harus memberikan perawatan berikutnya untuk merawat yang kecil ataupun memikirkan yang besar itu mau dibuang kemana. Nah, kita lihat ikan gabus. Ikan gabus itu size all size. Ya.
Jadi all size semuanya diambil. Jadi kan gabus itu pada saat kita panen, ya kan? Pada saat kita panen, kita menjualnya itu semua satu kolam tebas semua, ketemu berapa kuintal, berapa puluh kilo, kemudian dipotong pakan dan bibit. Nah, ini enaknya di gabus, ya. Jadi kan gabus ini tidak ada batasan ukuran, kok kekecilan, kebesaran nggak ada. Semuanya itu bisa langsung dijual. Pada saat proses misalkan 6 bulan, 7 bulan, bahkan mau dipelihara sampai 1 tahun pun tidak ada masalah. Lebih besar, lebih bagus. Ya, karena ikan gabus itu kalau makin besar kandungan albuminnya makin banyak, lebih banyak dibutuhkan oleh orang-orang yang para pengolah herbalis dan orang-orang medis, lebih suka yang besar-besar. Ya, ini ya perbandingannya. Jadi kalau kita bicara masalah ikan gabus dan lele, silahkan Pak Tribio tadi bisa menilai ya bagaimana prospek budidayanya. Ya, kalau misalkan kita piara 1000 ekor, ya kita sudah bisa menghitung berapa nilai yang kita dapatkan di sini. Ya, mungkin itu pertanyaan dari Pak Sutibio, saya jawab. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bapak Kusnandar, ini yang ada di Purwokerto. Pak, saya mau tanya Pak, untuk hitung-hitungan pembesaran ikan gabus untuk per 1000 ekor itu habis berapa, dan nanti hasil panen dapat berapa, dan nanti kita menjual dengan harga berapa. Kira-kira kita dari 1000 ekor itu mendapatkan untung berapa rupiah Pak? Mohon penjelasannya. Ya, ini akan saya jelaskan dengan coret-coretan, ya, tidak dengan ngomong ya. Jadi sudah saya hapus ya. Jadi kalau kita bicara untuk pembesaran ikan gabus dari 1000 ekor, ini pakan yang dihabiskan di sini 5 sak. Ya. 5 sak ini hanya 30 kilo. Ya, berarti total semuanya adalah 150 kilo. Ini selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan. Sekarang harga pakan 150 kilo itu kalau di sini 100.500.000. Ya, kalau kita bicara 30 kilo tadi, ini kira-kira satunya ini 300.000. Nah, jadi total pakan yang kita habiskan selama 6 bulan adalah 1.500.000 untuk 1000 ekor. Ya, untuk 1000 ekor ini. Kemudian benih, ya, dari sini modal bibit 1 juta rupiah. Jadi modal bibit sama pakan 2.500.000 rupiah. Kemudian dari 1000 ekor ini, ya, tingkat mortalitas nggak sampai 5% untuk pembesaran, ya, kalau kelola dengan baik, dengan benih yang baik juga, ya. Di sini biasanya serep, ya, dari 1000 ekor biasanya sudah 1.100, ya. Jadi spellingnya cukup banyak sekali untuk tiap 1000 ekornya kepada peternak. Nah, dari 1000 ekor ini kita bicara paling pahit itu kita mendapatkan 100 kilo. Sini dari 1000 ekor kita mendapatkan 100 kilo, ya. Ini 1000 ekor 100 kilo kali 50.000 sama dengan 5 juta. Jadi untuk penebaran 1000 ekor kita bicara yang paling pahit, ya. Tidak usah yang manis-manis, nanti peternak kaget, ya. Bicara yang pahit-pahit saja kalau kita budidaya itu. Bicara
Yang paling pahit kita mendapatkan 100 kilo dalam 1000 ekor. Itu kita bicara size 1 on saja, padahal untuk usia 6 bulan bisa lebih dari itu. Ya, itu jawaban kepada Pak Nandar dari Purwokerto ya. Silakan nanti dipraktekkan apa yang saya katakan. Ini berdasarkan analisa kita selama 12 tahun. Jadi kita peternak yang mencoba sudah ribuan peternak yang mencoba, dan kita ambil semacam rata-rata ya dari pembesaran mereka, kita kumulasi, kita kumpulkan. Nah, rata-rata seperti ini hasil yang kita dapatkan dalam pembesaran ikan gabus. Dan semuanya bahkan menggunakan pelet ya. Murni menggunakan pelet tanpa campuran yang lain-lain. Oke. Sekian dari saya, itu jawaban untuk Pak Kusnandar dan Pak Sudibyo. Semoga menjadikan sebuah pencerahan. Mudah-mudahan ikan gabus yang dibudidayakan atau baru mau memulai semangat untuk membudidayakan. Bagaimanapun kalau kita ternak ikan, kita tidak mendapatkan hasil, kalau menurut saya lebih baik berhenti saja. Ya, kalau kita nggak mendapatkan untung dari budidaya, kita lebih baik duduk-duduk. Lain halnya kalau memang ikan budidaya itu mau dijadikan untuk hobi saja atau senang-senang atau digoreng sendiri ya. Oke, sekian dari saya Suwandi. Sampai jumpa di channel berikutnya, di episode berikutnya. Ada pertanyaan bisa langsung di kolom deskripsi, ada nomor WA saya, ataupun langsung chat ke WA saya 0816658779. Silakan nanti bisa tanya atau bisa langsung chat ke saya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.